Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, dimanapun saudara-saudaraku berada, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat iman dan takwa, senantiasa untuk selalu bersyukur atas segala nikmat-nikmat kurnia yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita siang dan malam, hari berganti hari, waktu demi waktu, di dalam kita menjalankan semua aktivitas kehidupan dan keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan taslim tak henti-hentinya kita aturkan keharibaan Nabi tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beberapa hari terakhir ini banyak manusia masyarakat membicarakan tentang persoalan-persoalan terkait dengan keturunan Nabi tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak jamaah juga bertanya kepada saya pribadi, bagaimana tanggapan Ustaz terkait dengan masalah itu? Bagaimana persoalan yang terjadi di tengah masyarakat kita ini, kemudian Ustaz bisa memberikan tanggapan, jawaban atas persoalan ini. Siapakah kira-kira orang yang benar dan siapakah kira-kira orang yang bersalah? Apakah betul tesis yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin yang dari Banten? Apakah betul juga nasab yang sudah beredar, sudah berlangsung di tengah masyarakat kita puluhan bahkan ratusan tahun, apakah benar bahwa kelompok atau kaum Ba'lawi ini adalah keturunan daripada Nabi tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Saya mengatakan, menjawab apa yang mereka tanyakan, bahwa semua yang terjadi di dunia ini saya tidak berani putuskan. Saya tidak akan bisa memutuskan siapa yang salah, siapa yang benar. Yang kami tahu dari dulunya adalah kelompok Ba'lawi ini adalah keturunan daripada Nabi tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengalaman ini bukan saya hanya melihat atau mendengar dari ucapan orang-orang lain atau istilah-istilah yang dipakai dalam setiap pertemuan-pertemuan tabligh akbar di mana-mana. Kemudian panitia memperkenalkan, ini ada Habaib datang, ini Ustadz Habib A, Habib B, Habib C, dan lain sebagainya. Tidak. Tapi saya sudah sering berkeliling ke Indonesia. Saya pergi ke daerah Jawa, saya pergi ke daerah Sumatera, saya pergi sampai ke daerah Nangro, Aceh, Darussalam, dan kemudian ke daerah Sulawesi. Dan saya melihat, bahkan di Riau, sampai kemana-mana saya perhatikan, di seluruh pelosok Nusantara, setiap mereka yang mengaku sebagai keturunan Nabi mempunyai silsilah genetika nasab yang jelas dari setiap marga, antara satu marga dengan marga lainnya. Dari umpamanya contoh marga Asegaf, marga Ali Idrus, marga Syihab, Sahab, dan lain sebagainya. Jadi apa yang mereka persoalkan atau polemik yang terjadi dalam internal kita sebagai orang beriman, orang-orang Islam, kami tidak berani memutuskannya. Karena tidak semudah itu orang mengaku sebagai keturunan Nabi kalau mereka tidak mempunyai silsilah nasab yang jelas. Banyak juga orang Arab yang ada tersebar di Indonesia, tapi mereka bukan dari golongan para habaib, dan mereka mengakui hal itu. Oleh sebab itu, kita harus merujuk pada satu kebijaksanaan pola pikir, mindset kita, cara berpikir kita, dorongan nafsu kita itu harus disesuaikan dengan kehidupan perjalanan diri kita sendiri. Artinya bahwa apa yang terjadi saat ini tidak ada tujuan lain kecuali tujuan kepentingan manusia di balik dari persoalan-persoalan ini. Oleh sebab itu, yang paling bijak adalah bagaimana kita berdoa, memohon kepada Allah atau mengharuskan kepada mereka untuk kembali bersatu, rujuk kembali demi tercapainya perdamaian
demi tercapainya persatuan ukhuwah Islamiyah, rukun kembali, kuat kembali persatuan dalam kehidupan keislaman kita. Itu saja. Dan kepentingan-kepentingan pribadi, kepentingan golongan, kepentingan kelompok sudah dibiarkan, diabaikan saja, dan kita lebih memandang ke depan istiqomah. Apa yang kita lakukan secara pribadi, apa yang kita katakan, kita ucapkan, semuanya itu akan berpulang pada niat ibadah kita. Kalau kita mengatakan itu dan kita salah, hanya Allah yang Maha tahu. Kalau kita benar, justru bahaya, musibah yang akan kita terima kalau kita sudah menuduh mereka bukan dari keturunan Nabi. Oleh sebab itu kita mesti bijak, mesti mencari jalan-jalan tengah. Kita tidak boleh memihak kepada si A, kita tidak boleh memihak kepada si B, tapi kita kembalikan bangunan ini kembali, struktur bangunan ini utuh kembali, kekuatan ini akan utuh kembali. Jangan sampai nanti orang kafir dan orang munafik berdiri di atas penderitaan kita, berdiri di atas permasalahan kita, dan mereka menjadi kuat. Kita bertambah hancur, mereka semakin kuat. Dan bahkan Allah akan meminta pertanggungjawaban pada ulama-ulama kita. Kita semua orang Islam, sebagai pendakwah, sebagai ulama, sebagai penasihat, bahwa kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah demi kemajuan tegaknya agama ini. Jadi lebih baik kita kembalikan, kita berdoa, kita satukan mereka kembali. Jagalah rahasia dalam Islam. Berhentilah untuk mencari-cari kelemahan sesama Muslim. Nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nabiyyu jahidil kufar wal munafikin waqlus alaihim wa ma wahum jahannamu wa bi'sal masir. Wahai Muhammad, wahai Nabi, wahai Rasulullah, perangilah orang-orang kufar dan munafik. Siapa kufar dan munafik? Orang-orang kafir dan munafik bersatu. Waqlus alaihim, bersikap keras kepada mereka. Sesungguhnya waqlus alaihim wa ma wahum jahannamu wa bi'sal masir. Sesungguhnya tempat kembali mereka neraka jahanam yang sangat pedih. Apa maksud saya? Kalau saudara bertanya kepada saya, apa tanggapan Ustadz? Tanggapan saya, keretakan yang terjadi, perpecahan yang terjadi, bahkan runtuhnya persatuan Islam karena kekuatan kafir dan munafik untuk menjatuhkan Islam. Hati-hati, saya sebagai orang yang diberi hidayah oleh Allah tidak memihak kepada satu golongan, kepada satu kelompok, kepada satu individu, lalu memihak kepada satu individu lain, memihak kepada kelompok lain, memihak kepada golongan lain. Tidak. Yang saya berpihak pada kebenaran kitab suci Quran, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sifat daripada Islam itu bukan suku, bukan budaya, bukan keragaman dalam satu keanekaragaman budaya secara antropologi, linguistik, bahasa dan budaya, tapi kekuatan Islam itu, kebesaran Islam itu ada pada kehidupan eksistensi Allah Subhanahu wa taala dan Nabi tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. All the praises go to Allah and baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya hanya dua yang kita puji di dunia ini, Allah Subhanahu wa taala dan Nabi tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lain daripada itu nonsen. Tidak. Oleh sebab itu kita disuruh untuk bersatu. Kalau kita bersatu, insya Allah kita kuat. Kalau kita tidak bersatu, orang kafir akan melihat, akan mengintip persatuan kita. Dan bila melihat keretakan yang ada pada kita, ditambah kita dirobohkan benteng kekuatan persatuan. Kalau Islam sudah runtuh, habislah semua sumber daya yang ada di negara ini. Kuatnya Islam, negara akan kuat. Lemahnya Islam, negara akan menjadi lemah. Ini karena kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, kepentingan golongan. Kembalikan semua itu kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ditanya, saya memihak kepada siapa? Saya memihak kepada kebenaran. Karena sifat daripada Islam, rahmatan lil alamin. Alhamdulillah, hillazi arsala Rasulullah rahmatan lil alamin. Berpihak kepada Nabi tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apa yang diperintahkan oleh Allah, perintah yang wajib dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim. Pedoman hidup kita pertahan pada dua kekuatan ini, selamat kita dunia hatta akhirat. Abaikan semuanya kepentingan duniawi, fokus pada kepentingan akhirat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad
wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fastabiqul khairat. Khairunas anfa'uhum linas. Allahu Akbar.